Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibba a'izza tullab bidaril amanah. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum. Natamanna lana walakum bi khairin. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi hadhil fursatis sa'idah wa fi hadhil munasabah an-nafisah kama arafna anna darsanal an al-mutala'ah min kitabi qiraatir rasyidah. Thayyib ayyuhattullab min faslisani bidaril amanah fanabda darsanal an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuha at-tullab min faslisani bidaril amanah. Nahnul an nadkhulu fi dirasah asaniyah fanabda lidarsil mutala'ah min babil awal yakni alal maudu'i as-sabiyyu wal fil. Wa qabla an nadkhul ila qiraah huna sa'u'arrifukum anil mufradat tashilan li wa tafhiman lakum afwan sa'antik wasa atakalam bil lughati Indonesia. Taib. Sebelum kita memasuki ke bacaannya dari judul As-Sabi wal Fil, di sini Ustadz akan memberikan atau akan memperkenalkan beberapa mufradat yang dimana nanti kita akan menemukannya mufradat di dalam bacaannya dari judul As-Sabi wal Fil tersebut. Oke, di sini ada beberapa mufradat. Mufradat yang pertama adalah Junainatul Hayawanat. Junainatul Hayawanat artinya kebun binatang. Yang mufradat kedua adalah Madda Yamuddu. Madda Yamuddu artinya merentangkan. Ya, sering kita gunakan untuk merentangkan tangan. Madda Yamuddu. Mufradat yang ketiga adalah Hamma Yahumu. Hamma Yahumu artinya sama dengan aroda yuridu, yang artinya adalah ingin atau mau. Mufradat selanjutnya adalah wasola yasilu. Wasola yasilu artinya adalah sampai. Wasola yasilu artinya adalah sampai. Kemudian mufradat selanjutnya ada ada yaudu. Ada yaudu artinya kembali. Mufradat selanjutnya ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu artinya adalah marah. Ingat sekali lagi, ghadiba yaghdabu artinya adalah marah. Kemudian mufradat selanjutnya adalah saha yashu. Saha yashu artinya lupa. Ya, saha yashu artinya lupa. Kemudian mufradat selanjutnya ada khurtumun. Ya, khurtumun di sini artinya adalah salah satu bagian tubuh dari gajah, ya kan? Khurtumun artinya adalah belalai. Mufradat selanjutnya adalah khotofa yahtofu. Khotofa yahtofu bermakna merampas atau mengambil. Nah, ini bahasa Arabnya adalah khotofa yahtofu. Kemudian mufradat selanjutnya adalah torbushun atau torbus. Ini sering diartikan penutup kepala atau topi. Ya, itu bahasa Arabnya adalah torbushun. Mufradat selanjutnya adalah za'aqo yaz'aku, yang berarti meraung atau berteriak yang keras. Nah, itu bahasa Arabnya adalah za'aqo yaz'aku. Mufradat selanjutnya adalah dohika yadhaku. Dohika yadhaku artinya adalah tertawa. Itu bahasa Arabnya dohika yadhaku. Selanjutnya mufradatnya adalah doyaun. Doyaun artinya kehilangan. Ya, doyaun artinya adalah kehilangan. Kemudian mufradat yang terakhir adalah syar atau syarrun. Syar atau syarrun ya di sini artinya keburukan. Jadi kita sudah mengenal beberapa mufradat tadi, ya kan? Ada Junainatul Hayawanat,
ada madda yamuddu, ada wasola yasilu, ada hurtumun, ada torbusyun. Ya kan, yang artinya adalah tadi ada kebun binatang, ada juga topi, ada juga belalai. Sebenarnya apa sih isi dari cerita ini? Ya, sebelum kita masuk lagi ke isi dari judul As-Sobi wal Fil, ya As-Sobi wal Fil sendiri itu artinya seorang anak dan seekor gajah. Yang dimana nanti di dalam ceritanya itu ada seorang anak yang menjahili seekor gajah. Dan pada akhirnya sang anak tersebut menyesal karena gajahnya bisa membalas dengan kejahilan pula. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya atau masuk ke dalam bacaannya. Jadi di sini kita masuk ke judul adalah As-Sobiyu wal Filu. Artinya seorang anak kecil dan seekor gajah. Kita masuk dari baris pertama. Kana waladun yang durul fila fi junainatil hayawanat. Di situ ada seorang anak melihat seekor gajah di kebun binatang. Jadi pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang melihat seekor gajah di kebun binatang. Famadda yadahu ilaihi bitufahatin. Tadi sudah Ustadz jelaskan, udah Ustadz sampaikan ada mufradat madda yamuddu yang artinya merentangkan. Kalau famadda yadahu berarti dia merentangkan tangannya. Dianya adalah seorang anak kecil tersebut. Jadi seorang anak kecil tersebut merentangkan tangannya dengan sebuah apel. Jadi tufahatun tadi dalam mufradat artinya adalah apel. Kemudian walamma hammal fil an ya'khudaha. Jadi ketika seekor gajah ingin mengambilnya, qabada as-sobiyu yadahu hatta la yasilal fil ila tufahati. Kalau tadi madda itu merentangkan, kalau qabada itu berarti menarik lagi tangannya. Qabada as-sobiyu yadahu. Maka seorang anak kecil tadi mengambil atau menarik tangannya hatta la yasilal fil ila tufahati, sampai seekor gajah tidak sampai ke buah apel tersebut. Summa ada wa madda yadahu bitufahati marrotan saniyatan. Kemudian dia kembali. Nah, ada di sini artinya tadi kembali merentangkan tangannya dengan sebuah apel marrotan saniyatan yang kedua kalinya. Wa amila kama amila awwala marrotin. Dan dia melakukannya seperti apa yang telah dilakukan di pertama kalinya. Faghadibal fil. Tadi ghadiba yagdobu artinya marah. Faghadibal fil, maka seekor gajah pun marah. Walakinnahu sabara ala sobiyi hatta saha anhu. Akan tetapi dianya kembali ke gajah, seekor gajah pun sabar atas perlakuan anak kecil tersebut. Hatta saha anhu, sampai anak kecil tersebut lupa akan dirinya atau lalai. Tadi saha yashu artinya lupa atau lengah. Wa madda khurtumahu wa khotofa torbusyahu. Seekor gajah pun dia merentangkan belalainya. Wa khotofa torbusahu, dan merampas atau mengambil topinya. Topinya siapa? Topinya as-sobiyu atau topinya seorang anak kecil tersebut. Faza'aqa al-waladu wabaka. Dan seorang anak laki-laki tersebut dia berteriak, wabaka, dan menangis. Famadda al-fil hurtumahu bitorbusi. Kemudian seekor gajah merentangkan belalainya dengan topi tersebut. Walamma hamma al-waladu an ya'khudaha. Walamma hamma al-waladu, dan ketika seorang anak tersebut ingin mengambilnya, qabada khurtumahu,
maka dia menarik lagi belalainya. Wa amila ma'ahu kama amila huwa ma'al fil. Dan dia seekor gajah melakukan hal tersebut seperti apa yang dilakukan oleh sang anak kecil tersebut kepada seekor gajah. Fadohikan nasu kathiron. Dohika yadhaku. Yang artinya adalah tertawa. Maka semua manusia tertawa atau menertawakannya. Wabaka alwaladu ala doyai torbusihi. Dan seorang anak tersebut menangis atas hilangnya topi tersebut. Wa alima annalladhi yaf'alu syarra yalqas syarra. Dan seorang anak tersebut dan anak tadi dia tahu atau dia mengerti bahwasanya perlakuan yang buruk maka yalqas syarra akan kembali kepada keburukan pula. Nah, jadi kita barusan belajar atau mempelajari judul mutola'ah dari as-sobiyyu wal fil, yang artinya adalah seorang anak dan seekor gajah. Betul kan? Seorang anak tersebut benar-benar menyesal akan perbuatannya karena seekor gajah tadi bisa melakukan seperti apa yang anak kecil lakukan kepada seekor gajah tersebut. Nah, pelajaran atau intisari yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh berbuat buruk kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Karena kalau kita berbuat buruk, pastikan kembali kepada kita keburukan pula. Dalam Mahfudzah dikatakan, utrukis syarra yatruka. Yang artinya, tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Thayyib, yakfikum hadzal dars. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.